Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisyifa'aini al-asali wal Qur'an. Hadis bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alaikum, berpegang teguhlah kamu semua. Kalau bahasanya, pergunakanlah oleh kamu semua. Aku titipkan pada kamu semua sama. Alaikum, pergunakanlah oleh kamu semua. Bisyifa ini akan dua obat. Al-asali yaitu madu, wal Qur'ani dan Al-Qur'an. Alaikum, pergunakanlah oleh kamu bisyifa ini dan dua obat. Al-asali yaitu madu, Al-Qur'ani dan Al-Qur'an. Akhrajahu Ibnu Majah. Ada baca Ibnu Majahin, ada Ibnu Majah. Akhraja telah mengeluarkan ini hadis yang Pak Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Syifa atau penyembuh itu biasanya berhubungan dengan orang yang punya masalah dengan kesehatan atau orang sakit. Malah sekarang kata syifa sudah menjadi nama rumah sakit Asy-Syifa. Bahkan ada juga orang supaya anaknya sehat terus gak pada sakit, sama orang tuanya dikasih nama Syifaul, Syifa. Itu karena orang tuanya pengen supaya anaknya nggak sakit-sakit dulu. Walaupun orang Jawa kadang-kadang salah membuat namanya Maridin. Maridin artinya apa? Maridun, liang. Tapi kalau pakai dal malah syaitonul marid, setan yang tukang medan gitu. Yang merod kata orang Sunda. Nah, ketika orang itu sakit, maka dia akan mencari penyembuh. Penyembuhnya itu namanya syifa atau dawa. Yang Arab disebut syifa. Nabi menitipkan kepada kita semua dua obat. Satu madu, kedua Al-Qur'an. Ini mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah tawon. Apa wahyunya?
ittakhidhi minal jibali buyutan. Buat olehmu rumah-rumah dari bahan yang ada di gunung. Nanti terjemah lainnya agak begitu. Buatlah kamu rumahmu di gunung-gunung. Wa minasyajari, dan buat juga rumah di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan buat rumah di bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia, itu numpang rumah manusia. Jadi itu rumah tawon itu 3 tempatnya: gunung, pohon, dan rumah. Tsumma kuli min kulli tsamarati, kemudian makanlah olehmu dari segala jenis buah-buahan. Fasluki subul rabbiki dzulula, tempuhlah jalan Tuhanmu dengan menundukkan diri, jangan sombong. Nih, yakhruju, keluar min butuniha, dari beberapa perutnya, nahl apa syarabun, minuman, mukhtalifun, kang warna-warna, kang rupa-rupa, kang beda-beda. Oh, alwanuhu, pira-pira warnane, syarabun. Fihi iku tetep padwe sarab, syifaun utawi obat anggone nas kadue menungso. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Dalam kejadian ini terdapat pelajaran bagi segolongan manusia, kaum yatafakkarun, yang banyak berpikir, berulang-ulang pada pikirannya. Di sini Allah menyebutkan bahwa tawon dapat wahyu. Tawon itu makhluk yang selalu hidupnya rukun, tidak pernah hidup menyendiri, selalu berjamaah hidupnya dan seragam semua. Itu tawon 5.000 tahun satu sarang tuh, seragamnya orang-orang semua, kayak TNI gitu lah kira-kira itu. Dan bawa senjata semua, senjatanya di belakang. Dia bawa senjata, senjatanya depan atau belakang? Depannya apa? Mulutnya. Dan kalau terbang tawon bunyi. Gimana bunyinya? Wah, itu mah pesawat. Itu bunyi artinya apa? Kita diajari oleh Allah dalam menghadapi apa-apa saja, didahulukan persuasi. Ngomong dulu, gitu. Nasihati dulu, jangan ceplak. Udah 2-3 kali, ngeyel juga, antuk juga lama-lama. Jadi senjata itu adalah alat dakwah terakhir. Jangan pengajian itu petantang, petenteng, gitu. Bawa golok nggak usah. Maka menasehati. Yang kedua, tawon itu pasti punya pemimpin. Itu. Tadi itu kompak. Dan milih pemimpin tawon itu aman. Tidak ada kampanye, tidak ada pasang spanduk, tidak ada penistaan, tidak ada wanipiro, aman. Pilpres
pemilihan presiden tawon berantem. Yang ketiga, lebah atau tawon itu kalau sudah punya pemimpin, mereka segera membuat perumnas, perumahan nasional, bangun desa. Tawon itu kalau bangun rumah ukurannya itu sama semua. Ini kota-kota di Serban yang jelek ini bisa ini. Ini tidak sama persis, tidak ada yang sama persis. Tapi tawon kalau bikin sarang, bikin rumah rakyat, 10.000 lubang persis ukurannya sama, tidak ada seujung kuku pun bedanya. Padahal tawon tidak punya komputer, tidak punya meteran juga. Bikinnya pakai mulut, coba ini. Cuma jarang langsung bikin rumah kamu. Sama. Artinya apa? Pemimpin tawon itu adil dengan semua rakyatnya. Tidak ada beda-beda. Beda dengan manusia. Manusia itu kementerian yang ngurus agama saja tidak ada yang jujur. Contoh, kalau kamu bekerja di kantor Kementerian Agama, punya pesantren, pasti bangunannya cepat selesai. Karena uang yang ada di kantor dikirim ke situ semua. Kalau kamu dikerja di kantor Dignas, Menteri Pendidikan Nasional, bikin sekolahan, pasti cepat selesai. Karena duit sumbangannya dia tahu di situ diambil sendiri, tidak dibagikan ke rakyatnya. Tidak adil. Tapi tawon tidak ada yang begitu. Terus yang berapa sekarang? 4. Tawon atau lebah itu, aku setiap hari pergi meninggalkan rumahnya kecuali ratunya. Semua pergi dengan macam-macam arah dan tujuan. Ada yang jadi kucing, ada yang jadi tukang pijat, ada jadi santri, pergi semua. Tapi semuanya sepi ing pamrih, rame ing gawe. Semuanya pergi cari pekerjaan. Rumahnya kosong, hanya ratu. Ya kadang-kadang ada beberapa orang pengawal yang ngomongin atau stafnya itu lah, staf khususnya begitu. Atau pas pampresnya lah kira-kira begitu. Tidak ada tawon yang tidur sampai jam 8 pagi, ini kalau nggak ada. Yang tidur baru subuh nggak ada. Berangkat semua kerja. Kemudian berapa? Yang kelima, tawon itu bekerja semua sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan GBHN, sesuai dengan kesepakatan mereka. Kalau misalnya satu sarang tawon itu dalam hasil, dalam perdanya atau dalam undang-undang itu, sepakatannya mereka akan mencari madu yang rasanya manis. Maka semua tawon itu hanya mencari yang manis. Dia pulang nanti bawa yang manis semua. Kalau kesepakatannya mereka mencari madu yang pahit, semua akan pulang bawa yang pahit. Dapat tidak dapat, mereka hanya yang pahit. Dan kalau mereka ditugaskan untuk mencari yang disepakati yaitu asam, semua tawon pergi meninggalkan rumahnya hanya dengan satu tujuan, mencari
cari yang asal. Tidak gengsi kalau tidak dapat. Tidak pernah ada tahun yang melakukan pengoplosan madu. Jujur. Artinya apa? Setiap orang hanya boleh mencari apa yang dari rumahnya memang diniatkan untuk dicari, dan tidak melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana ketika berangkat dari rumahnya. Misalnya ada orang yang dari rumah berangkatnya mau cari uang, maka sepanjang di tempat kerjanya dia konsentrasi cari uang. Kalau dari rumahnya berangkatnya niatnya cari ilmu, menghafal Quran, tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan mencari lain selain dari ilmu dan Al-Quran. Itu ta'awun. Yang nyambi-nyambi lah. Terus yang keberapa? Yang keenam, semua hasil yang dicari oleh lebah atau tawon itu dibawa pulang dan dipersembahkan ke kampung halamannya, dilaporkan kepada lurahnya. Tidak ada tawon yang melakukan penyimpanan di rekening Singapura atau Swiss, tidak ada. Semua dibawa pulang. Berarti apa yang kalian peroleh berupa ilmu, berupa kemampuan ibadah, pengetahuan nanti bawa pulang ke kampung, persembahkan kepada rakyat. Yang berapa? 7. Yakhruju min butuniha syarabun. Dari perut lebah itu keluar minuman. Coba. Diambil dari bunga, masuk perut, keluar, tambah berkualitas. Syarabun, minuman. Coba Jarul Rasul bin Musirah, keluarnya jadi apa? Profesor butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Artis butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak butuh dengan yang keluar dari perut artis. Hebat mana? Artis sama tawon? Anak semua. Tapi madu yang keluar dari perut lebah itu mukhtalifun alwan. Macam-macam warnanya. Merah, kuning, putih, coklat, hitam. Meskipun semuanya berbeda-beda, fihi syifa'ul linnas, tapi yang pasti madu itu untuk menyembuhkan tubuh manusia, untuk pengobatan manusia. Yang beda-beda nanti. Orang yang sakitnya itu asam urat atau asam lambung, ya jangan minum madu yang asam, minum madu yang pahit atau yang manis. 3 jenis madu: manis, asam, pahit. Yang kalian senang yang mana? Pahit, asam maupun manis, yang pasti madu itu menyembuhkan dan menyegarkan, memulihkan kesehatan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam omongan tadi itu, pembicaraan tahun tadi, ada bukti kebesaran Allah, ada tanda-tanda. Bagi siapa? Orang yang banyak berpikir. Jadi perlu mikir kita. Nah, lihat. Kenapa tawon, makhluk
kecil. Kok rapi hidupnya, dilihatnya enak. Kenapa kawan makhluk sekecil itu begitu damai dalam memilih pemimpin, patuh dengan pemimpinnya, bekerja keras semua, jujur, dan semua membangun desa, dan mereka bersama-sama go internasional menjadi superpower, punya bom industri. Ternyata dia awalnya bilang, wa auha rabbuka ilan nahli, Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Jadi hidup sendiri, berkeluarga, angkat pemimpin, bangun negara, sampai berkarya, semua dasarnya adalah wahyu dari Allah. Makanya menghasilkan madu tuh. Gak nurut betahun, makannya rempeyek, gak dapat madu. Dia menghasilkan madu karena nurut wahyunya Allah. Kata Nabi apa? Alaikum bisyifa'aini al-asali wal Qur'ani. Nah sekarang manusia ingin supaya hidupnya kompak, kemudian milih pemimpinnya damai, negaranya adil makmur, rakyatnya bekerja semua, kemudian negaranya menjadi negara superpower. Gampang, ikuti wahyu. Kita dapat wahyu nggak? Dapat apa tidak? Ngapain saja dapat, masa kita nggak dapat? Apa wahyunya? Al-Quran. Jadi kalau kamu mau bahagia, mau hidupnya ini damai di sini, terasa seperti saudara semua, terus nanti punya etos kerja yang tinggi, bisa go internasional, negaranya superpower. Satu caranya, jadikan Al-Quran sebagai landasan hidup rakyatnya sampai landasan bernegaranya. Tanpa itu nggak bisa. Jangankan cuma 600 anggota DPR, berapa DPR? Berapa? Ya kira-kira 600 lah, kurang sedikit ya, mohon maaf lah kira-kira. Jangankan cuma 1000 anggota MPR, jangankan 400 bupati dan wali kota, jangankan juga 30 orang menteri, jangankan cuma 30 gubernur. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadzal Qur'an la ya'tuna mislihi walau kana ba'dhuhum ba'dan dhahira. Bilangin Muhammad sama orang-orang yang pernah ajar itu. Jangan cuma ente doang. Sekiranya semua jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang semisal Al-Quran, la ya'tuna mislihi, tidak mungkin mereka dapat melakukannya walaupun satu dengan yang lain jadi bekerja sama. Semua jin dan manusia kumpul bikin yang seperti Quran tidak akan bisa. Jadi nurut saja sama Quran. Ngurus negara nggak akan beres tanpa Quran, tidak akan beres. Makanya penting segala itu melibatkan orang ahli Al-Quran. Tapi yang namanya Al-Quran itu memang seperti madu. Begitu kamu minum Quran tuh, hidupmu dengan Al-Quran indah pasti. Tapi yang namanya madu ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Quran juga begitu ayatnya, ada yang manis, surga terus. Wah senang. Di dalam surga itu ada buah-buahan, ada sungai yang mengalir. Gua semangat kita nih beribadah nih, karena dibandingkan dengan bot sebelah jauh banget nih. Sungai yang mengalir, minumannya madu, susu, anak yang tidak memabukkan, wildanun mukhaladun, anak-anak kecil yang asik-asik bukan rese-rese, yang lagi sholat tarawih tuh wudhu lagi. Ketahuan itu mah, itu sindikat itu. Makanya jagain di situ. Tidak ada wudhu mulai tarawih, ketahuan dia mah nungguin bacaan selesai baru takbir. Yang takbirnya lama-lama abi doain ya, nanti doain. Banyak imam takbir, faida kabaro, takbir langsung.
Nonton dulu lah, nunggu ajarin dulu. Kami doain om ini, siapa yang takdirnya lambat-lambat mudah-mudahan pincang hatinya, amin. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam. Manis, surga terus. Barang siapa yang melakukan ini maka dia dapat surga luas-luas langit dan bumi. Dia orang mau bilang berapa luas langit dan bumi ke 100 meter gue capek yang punya. Surga terusnya apa kamu? Pantainya jauh wangi, mana coba? Ada yang pahit. Itu lambang dari ayat yang keras, bunuh, jihad, sikat, begitu. Tapi ada juga ayat-ayat yang asem, nyindir mulu. Makanya nanti ayat-ayat tadi dibaca oleh manusia, munculnya kiai-kiai yang macam-macam. Ada kiai yang selawatan mulu ngajinya, lo ngaji selawatan mulu. Dari pagi sampai sore, Allahumma sholli wa sallim, berarti apa ngajinya? Nah, apa itu kan madu yang manis. Gitu. Nanti ada juga yang pahit, hampir mulu lebaran juga. Nah, apa itu namanya madu pahit. Tapi ada juga madu yang asem, nyindir-nyindir. Gitu. Warung yang bagus itu apa? Warung yang menyediakan semua madu manis, ada pahit, ada asam juga tersedia. Gitu. Menyiapkan semuanya ada, cuma memang kan jangan sering-sering warian pahit, lampu keren deh. Ukur aja, madu manis orang dari Kalimantan, Lampung, yang asam, Bumi, yang pahit Palembang, ada di sini semua. Nah, madu menyembuhkan badan orang yang sakit. Ya, Al-Quran menyembuhkan negara yang sakit. Iya, negara yang sakit, daerah yang sakit, rumah tangga yang sakit, perusahaan yang sakit, kacau keadaannya. Yang menyembuhkannya hanya Al-Quran. Kita tidak butuh dengan siapa-siapa. Quran bukan ada di Yaman, bukan ada di Mekah, bukan di Amerika, bukan Rusia, bukan Cina. Quran di mana-mana ada. Maka ketika orang sudah pegang Quran, tidak butuh dengan Amerika, tidak butuh dengan Yaman, tidak butuh dengan Cina, tidak butuh dengan siapapun juga. Butuhnya dengan Allah. Selesai urusannya. Kita ini apa? Dikit-dikit maknya sono. Ya emang kalau urusan badan mau orang sono lebih jangkung, urusan itu lebih mancung gitu kan. Lalu kan cungkring bu. Rambutnya ngacung, badannya kurus kering gitu. Ya. Jadi kalian sedang dipersiapkan menjadi lebah-lebah penghasil madu. Amin. Abi tahu karakternya di sini. Tahu masing-masing sudah tahu. Ini ada karakter nih manusia nih. Waduh, ampun dah. Pinter tapi licik ada itu. Sholatnya nggak bisa mulu tuh. Nggak apa-apa, itu strategi politik juga kan. Berarti dia ada bakat ngibul gitu loh. Orang lain ngadepin ulat itu malah takbang, itu dia ngadepin pancuran. Jagain nanti di situ tuh, sama kali siapa yang tukang gebuk di situ. Akwal itu juga itu jagain situ, jangan ada yang muncul, jangan ada yang muncul. Dan yang pintar juga, habis sholat itu, duduk. Ya apa itu kan bakat juga.
Ya Allah, ya Allah. Tidak apa-apa, itu saja. Anjir. Tapi tawon anak-anakku semua, tidak semua tawon menghasilkan madu. Ya? Ada tawon yang tidak menghasilkan madu. Biasa kalau di Jawa itu namanya tawon das, ya. Kalau orang Sunda papanting. Nggak tahu kalau orang NTB apa namanya? Orang NTB nggak tahu namanya, orang ngomongnya susah. Apa nggak ada namanya ya? Yang gede di rumah-rumah. Dia jamaahnya nggak banyak. Paling satu majlis cuma 5 orang. 5 biji, gede-gede memang. Numpangnya di rumah orang, tapi kurang aja. Sudah tidak menghasilkan madu, tuan rumahnya ditusuk pakai belati sama dia. Ini tawon kayak gini gaya nungguin. Biasanya tuan rumah cuma nungguin malam, kapan datang malam, bakar nih tawon. Itu artinya apa? Ada orang-orang yang cuma bikin mana saja dia numpang hidup di sebuah negara, bikin ribut saja, tidak memberikan manfaat. Yang seperti itu mesti ada, selalu ada. Untuk jaga apa namanya, keseimbangan, selalu ada. Kalian tidak usah benci, tidak usah marah. Ya tahun das juga lumayan. Buat apa? Buat menghukum santri, itu lumayan. Kita lagi nyiapin rumah kosong dengan harapan banyak tawon dasnya itu. Tunggu aja tanggal mainnya, itu rombongan sana tuh, tunggu aja. Begitu sudah sekian kali melanggar, buka pintunya, masukkan di situ. Insya Allah. Ya kadang-kadang manusia itu hukumnya harus keras seperti itu. Ya. Kamu tahu yang di India ini? Ya. Dilarang keluar rumah, keluar juga ngeyel juga. Polisinya pintar, siapin ambulan, dalamnya pasien corona. Untuk masukin, ayo campur situ. Pasiennya begini, ya udah panik sih. Itu caranya. Nanti kalau maju ganti ikan lele kampung. Yang patilnya kayak pisau gitu. Tidak diberi makan seharian. Buat siapa? Yang lambat sholat, cemplungin di situ. Nah, kita insya Allah menjadi tawon madu ya. Jadi tawon madu itu kayak apa sih hidupnya? Kompak gitu. Mana-mana bareng, berangkat sekolah-sekolah, semua ngaji-ngaji, semua tuh. Tiap hari mengisi perutnya dengan madu. Madu itu Al-Quran ya. Al-Quran. Dituangkan ke tengah masyarakat, kamu adalah orang-orang yang akan bisa memberikan kesembuhan pada masyarakat. Alaikum bisyifa ini, arasal ikhwan.